Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, menyampaikan wasiat Allah kepada kita semuanya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan pesan Allah pada ayat terakhir itu adalah hendaklah kita semuanya ini tidak mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri. Semoga apa yang diperintahkan oleh Allah ini bisa kita laksanakan, dan semoga kita semuanya kelak menjadi orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengguna sampai akhir zaman, dan semoga kita kelak semuanya dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu surat di dalam juz Ammah dengan surat Al-Kautsar. Surat ini populer dan insya Allah kita semuanya hafal. Di dalam surat ini Allah memberitahukan dua hal dan Allah perintahkan dua hal. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang pertama, Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada beliau dengan kenikmatan yang banyak. Tekstualnya memang bentuknya mufrad antara Allah dengan Nabi Muhammad, tetapi surat ini konteksnya adalah seluruh hamba Allah itu semua sudah diberi nikmat oleh Allah, dan nikmat itu banyak. Dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, tidak pernah lepas dari nikmatnya Allah. Apalagi yang lain. Ada orang yang memiliki nikmat rumah, ada orang yang memiliki nikmat mobil, ada orang yang punya dana deposito banyak, dan macam segalanya. Itu adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Dan Allah ingatkan itu kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita semuanya. Karena itu perintah Allah yang pertama, Allah mengatakan fasholli li rabbik. Maka perintah Allah yang pertama adalah hendaklah kau Muhammad sholat hanya untuk Tuhanmu. Mengapa sholat? Sholat ini ibadah yang ringan, tetapi berat untuk dilaksanakan. Ada ibadah berat, haji ini berat, tetapi haji itu paling lama hanya sekitar 6 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 6 hari. Selesai itu orang bisa pulang. Selelah-lelahnya haji hanya 6 hari. Ada lagi ibadah yang lelah, puasa. Selelah-lelahnya orang berpuasa 1 bulan. Selebihnya tidak. Kita mau senang ya 1 bulan, tidak senang ya 1 bulan. Dan banyak ibadah lain lagi. Tapi ibadah sholat itu ringan.
Kalau kita mengerjakan ibadah sholat itu kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Hanya mungkin Jumatan ini kok yang lama. Karena Jumatan ini ada prosesnya, ada khutbah Jumat, kemudian dia sholat Jum'ah. Kalau yang lain sebentar. Tapi Masya Allah, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah mengatakan mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh sholat itu amatlah sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kita melakukan takbir sampai kemudian salam, itu tidak semua orang mampu menjalankan ibadah sholat. Sudahlah, segera mutiara ini saja. Rasanya juga berat bagi kita menjalankan ibadah sholat. Kita komitmen sebagai orang iman. Saya yakin masjid ini, musola itu akan setiap saat penuh. Apakah duhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya. Belum lagi kita menghitung satu desa. Kalau semua satu desa komitmen dengan ibadah sholat, luar biasa, Pak. Dan sholat yang terbaik itu fardunya adalah di rumah, di masjid. Karena itu dalam sebuah riwayat, kalau ada seorang hamba dia datang ke masjid, Anda saksikan, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Karena sulit yang menjalankan ibadah sholat itu. Padahal hanya 10 menit. Kalau dikali 1, kalau 5 berarti kurang lebih 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Allah berikan waktu kepada kita ini 24 jam. Allah minta kepada kita hanya 1 jam. Sholat itu. Tapi beratnya luar biasa. Karena itu ketika Allah mengatakan kau beri nikmat yang banyak, maka mengolah yang pertama adalah dengan menjalankan ibadah sholat itu wujud syukur kita kepada Allah. Lain itu tidak. Sesuai dengan kemampuan. Mengolah nikmat itu seperti itu. Ada mengatakan aku bersyukur tapi tidak pernah sholat. Belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka sholat ini menjadi standar bagi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang Islam, dan itu menjadi ciri bagi mereka, orang-orang yang Muslim. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, Allah mengatakan wanhar, dan berkorbanlah kamu Muhammad. Sekali lagi teksnya ini memang kepada Nabi Muhammad, tapi kontekstual ayat surat ini atau ayat ini ditujukan kepada semua yang Allah berikan kelebihan rezeki. Sama sekali berbahagia jika kita berhitung tentang kurban dan murahnya bagi kita untuk berkumpul 7 orang dalam berkorban yang hanya kurang lebih 3,5 juta. Sebenarnya ringan. Sebab kita ini insya Allah mampu untuk kemana-mana mampu. Jalan-jalan kita mampu, mengeluarkan uang untuk kemana saja kita mampu. Tapi begitu ada nilai ibadahnya akan menjadi berat. Akan menjadi berat. Dan yakinlah bahwa apa yang kita korbankan itu akan dicatat oleh Allah. Hanya 3.500.000. Kalau kita punya rumah TP 54. Kalau kita punya rumah lebih dari 1. Kalau kita punya mobil. Kalau kita punya sepeda motor yang hanya PCX sajalah. Lebih mahal daripada kurban. Picik 30-an sekian. Kurban 3,5 juta. Tapi beratnya Masya Allah minta ampun. Ketahuilah bahwa nikmat ini jangan berbahagia. Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya dari akhir balik sampai kemudian Allah menutupkan mata kita selama-lamanya. Kelak akan ditanyakan oleh Allah. Padahal zaman sekarang berbahagia, betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak. Hanya kita berkorban saja, Masya Allah beratnya, luar biasa. Mudah-mudahan di sini tidak. Di sini rata-rata konsisten masih ada 4-5 ekor. Hari ini baru dapat 3 ekor. Mudah-mudahan dalam sepekan ini akan bertambah lagi. Zaman sekarang berbahagia, bicara tentang korban. Memang ada 2 hal yang melekat. Yang pertama memang mencari muqoribnya agak susah. Muqorib itu orang yang berkorban. Sangat sulit. Panitia sudah berupaya segala macam cara
untuk bagaimana mendapatkan kurban itu sulit. Sulit lagi adalah kita ini mengorbankan dan kita bagi kepada orang lain itu tidak gampang. Kurban itu jamaah berbahagia boleh dimakan oleh yang berkurban, boleh dimakan oleh sahabat-sahabat, boleh dimakan oleh orang-orang kaya, tetapi utamakan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang meminta-minta, orang-orang yang sengsara, ini yang kita berikan. Dan ini jamaah sekalian berbahagia, tidak semua orang mampu. Ada orang berkorban tapi untuk dirinya sendiri, belum bisa berbagi. Dan di sini kita mencoba untuk bersama-sama berbagi dengan tempat yang lain yang insya Allah sudah kita survei dan sangat membutuhkan. Dan berbagi itu ternyata berat. Dan kurban ini harus kita ketahui dia tidak sama dengan zakat. Kalau panitia zakat, Allah mengatakan wal hamilin zakat, panitia zakat dia berhak mendapatkan minimal 1/8 dari hasil zakat itu. Tapi kalau panitia kurban tidak, semua boleh makan, semua boleh mendapatkan daging kurban kecuali panitia. Dan hadis melarang panitia mendapatkan daging kurban. Dan ini kami sering sampaikan di masjid-masjid bahwa panitia ini tidak berhak untuk mendapatkan daging kurban. Kemudian ada yang mengeluh, Ustaz, bagaimana kami ini bekerja sehari masa tidak diberi? Allah minta hanya sehari kepada kita. Lihatlah para sahabat, lihatlah Nabi, bagaimana mereka berdoa setiap hari, Pak. Bagaimana mereka perang Badar, bagaimana mereka perang Uhud dan perang-perang yang lain. Tidak hanya sehari, berbulan-bulan tidak dibayar. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu Allah akan berikan balasan yang terbaik buat kita. Dan kita ikhlaskan. Kalau kita sudah datang ke masjid, ikhlaskanlah langkah dari rumah itu, bismillah, ikhlas karena Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang jauh lebih banyak daripada kemudian kita berebut hanya mendapatkan 1-2 kilo daging kurban itu. Dan kita tidak perlu ribut. Insya Allah di sini kita melaksanakan demikian. Dan karena itu jamaah sekalian berbahagia, yakinlah bahwa jenengan korbankan di sini insya Allah amanah. Dan korbankan di sini, yakinlah bahwa wanita ini insya Allah semuanya ikhlas. Terakhir, Allah mengatakan kepada Muhammad, Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci Muhammad, mereka akan terputus rahmatnya. Orang yang membenci tentang hukum-hukum Allah dan tidak suka dengan seperti ini yang kami jelaskan itu, ya Allah akan putuskan rahmatnya darinya. Semoga kita semua sini termasuk orang-orang yang ikhlas, sehingga rahmat Allah tidak pernah terputus dari kita walaupun kita sudah di alam barzah. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan hadirin sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap langkah kita ini senantiasa dikuatkan oleh Allah menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan-kebaikannya. Semoga hidup kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah dengan kebaikan. Dan semoga kita menjadi orang yang berkumpul di dunia dengan baik. Maka kelak dikumpulkan oleh Allah di akhirat kepada dengan orang-orang yang soleh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.